Yo guys, K2G beruntung ya ketika tahun lalu berkesempatan untuk mencoba smartphone best of the bestnya Vivo yang muncul di X series-nya. Nope, bukan yang varian Pro doang, melainkan varian Pro Plus yang mana seperti yang kita ketahui nggak pernah masuk resmi ke Indonesia. Dan gue selalu bilang, gue bener-bener berharap Vivo one day bakalan berani untuk bawa masuk dan jualan flagship kasta tertingginya di Indonesia. Dan ini dia, Vivo X80 Pro. Iya, kalian benar. Lagi-lagi ini sekedar varian Pro, bukan Pro Plus. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah mulai tahun ini Vivo udah menggeser penamaan untuk X series mereka, di mana Vivo X80 adalah penerus dari Vivo X70 Pro, sedangkan Vivo X80 Pro adalah penerus dari Vivo X70 Pro Plus. Harganya nggak main-main, sekitar 16 juta rupiah. Just spoiler alert, gue udah memakainya selama kurang lebih 1 bulan. Dan setelahnya baru gue mengerti kenapa Vivo keluar dengan mahar sekian. Singkatnya ini bener-bener bagus, Paul. Gue Satish, and this is K2G. Kita lihat experience pemakaian Vivo X80 Pro. Sebagai bocoran lagi sedikit, ini adalah salah satu dari sedikit smartphone yang bisa masuk ke kandidat smartphone of the year-nya K2G di tahun 2022 ini. Sebelum gue masuk ke yang bagus-bagusnya, ada beberapa hal yang gue kurang suka dulu nih. Hal pertama, ada apa nih dengan touch-nya? By spec sebetulnya touch sampling rate-nya lebih dari cukup, yaitu 240Hz. Ngetik fine, di beberapa aplikasi buat ngetes juga fine, cuman di beberapa game gue ngerasa kalau kita touch dan geser pelan-pelan, harus jauh dulu jari gerak baru screen gerak. Analisa gue, ini urusan software yang harus segera dibenerin. Karena di luar ini, percaya atau nggak percaya, nggak ada satupun kekurangan di Vivo X80 Pro yang deal breaker buat gue. Artinya, kekurangan-kekurangan versi resmi terdahulunya yang udah K2G komplainin nggak ada lagi di sini. Kalau kalian ingat, di X series sebelumnya kami cukup bawel ya soal vibration motor yang jelek, speaker mono, ketiadaan IP rating, dan video di X70 Pro yang secara bitrate nggak stabil di 60 fps. Ini kalau ada CEO-nya Vivo di sini, gue pengen jabat tangan rasanya. Mantep pak, semuanya udah di fix, beres. Vibration motor udah halus, level flagship, nggak kayak bajai lagi. Speakernya udah stereo sekarang, nggak mono lagi. Dengerin nih. Saran gue, jangan full volume ya, tapi cukup di 3/4 aja. Udah cukup kenceng kok itu. Ntar kalau full malah berasa cempreng. Dan soal video, hasilnya ntar aja ya gue show-nya. Tapi lihat nih info videonya. Nggak ada lagi drop FPS dan bitrate yang terlalu fluktuatif. 60 ya bener 60 bos. Nice. Terakhir, sesuai dengan statusnya sebagai real flagship, udah ada IP rating 68 yang artinya telah disertifikasi tahan air sampai 1,5 meter selama 30 menit. Ingat ya, kalau udah disertifikasi pun bukan berarti jaminan akan selalu bisa tahan. Syarat good upgrade apa kawan-kawan? Ngebenerin kekurangan yang dulu ada plus improve yang udah bagus. Let's see kenapa gue suka Vivo X80 Pro ini. Kita start dari desain dulu deh. Hadir cuman dalam satu warna yaitu hitam, gue nggak punya komplain sama sekali. Bukan karena warnanya sama kayak gue ya, tapi karena warna hitamnya alias Cosmic Black ini ganteng banget. Untuk material, depan belakang kaca, frame-nya metal. Untuk kacanya gue nggak bisa nemu sumber pihak ketiga nih. Tapi kalau gue gali dari Vivo Indonesia, depannya pakai kaca Shoot Sensation UP. Lalu belakangnya Gorilla Glass 6 khusus untuk modul kamera yang kotak besar itu. Sepertinya sih durable enough ya shoot ini kalau dilihat dari beberapa artikel dan video. Ya bagus lah, kaca nggak harus dimonopoli sama Gorilla Glass doang kan. K2G selalu welcoming persaingan sehat. Gue suka desainnya. Kelihatan berkelas dan premium dengan finishing matte. Dengan modul kamera gede yang glossy dan bisa dipakai buat ngaca kalau mau selfie pakai kamera belakang. Soal modul kamera ini selera sih ya. Cuman gue prefer X70 Pro Plus tahun lalu yang arrangement-nya lebih rapi aja menurut gue. Posisi lensa periskopnya yang berada di luar lingkaran keseluruhan modul kameranya rada nyeleneh aja buat gue. Yang gue mesti wanti-wanti, bodinya licin banget walaupun matte. Tapi so far buat gue nggak terlalu masalah. Karena dikasih case berbahan seperti leather yang ketika dipasangkan malah bikin X80 Pro kelihatan lebih elegan. Dan walaupun finishingnya matte, kalau kena cahaya terang bakal kelihatan teksturnya mantul mirip kayak glitter yang soft.
Secara dimensi, X80 Pro itu gede ya, tapi untungnya lebih ketinggi daripada yang lebar. Rasio layarnya 20:9. Di luar licin tadi, gripnya enak karena punya curve back yang ketemu curve screen-nya. Untuk beratnya sedikit di atas 200 gram. Satu notable mention dari segi desain luar adalah bagian atasnya. Yes, aneh banget ada tulisan professional photography di situ. Tapi yang gue maksud adalah keberadaan infrared sensor di sebelahnya. Penting nih buat gue yang remote AC atau TV-nya suka mendadak menghilang nyelip di mana nggak tahu. Balik ke depan, kesan premium dan elegan tadi tetap berasa. Curve screen, bezel tipis dan balance, serta hole punch selfie camera. Cuma dari depannya ini yang penting ya jelas layarnya dong. Gue happy ya dengan layarnya. Teknologinya udah terkini, AMOLED LTPO3. LTPO3 ini secara teori mirip sama pendahulunya yang intinya bisa merubah refresh rate secara dinamis mengikuti konten demi konsumsi daya yang lebih rendah. Gue baca-baca sih, LTPO3 power consumption-nya lebih rendah lagi dari LTPO2. Selain itu, layarnya juga bagus banget dengan resolusi 3200x1440. Kerapatan pixelnya 517 ppi dengan peak brightness 1500 nits, serta bisa menampilkan 1 miliar warna. Di luar spek, simpelnya ya layarnya bagus, warnanya akurat dan bisa di-adjust, terang untuk pemakaian di luar ruangan, serta nikmat banget dipakai konsumsi konten maupun scrolling smooth di UI. Sedikit tips, di settingan display gue udah ubah settingan refresh rate jadi 120Hz. Di defaultnya yaitu Smart Switch. Dia agresif banget limit refresh rate di beberapa aplikasi tertentu, jadi maksimal 60Hz aja. Padahal kan udah LTPO3 ya. Dan di 120Hz ini, variabel refresh rate-nya tetap jalan kok kalau gue lihat. Yang notable lagi dari displaynya adalah 3D Ultrasonic Large Fingerprint sensornya yang punya area lebih besar dari biasanya. Karena areanya yang besar itu pula lah kita bisa dapat fitur Quick Action, dimana kita bisa buka app langsung dari lock screen sambil di saat yang sama membuka lock dengan sidik jari kita. Lalu, karena area yang besar ini pula, kita bisa menggunakan 2 jari untuk proses autentikasi fitur app encryption. Canggih! Untuk performa, nggak ada yang spesial di sini. Loh kan 8 Gen 1 bang, kok bisa nggak spesial? Ya, yang spesial sekarang ini udah 8 Plus Gen 1 yang lebih hemat daya dan punya performance per watt yang lebih baik. Cukup dimaklumi sih, karena sejatinya X80 series ini launch di China udah dari April kemarin, dimana 8 Plus Gen 1 belum ada. Anyway, gue rasa nggak perlu lah ya bahas panjang-panjang soal chipset, karena udah begitu banyak smartphone berchipset ini yang udah pernah kami bahas. Monggo scroll-scroll ke video K2G yang udah-udah. Intinya kenceng banget, namun throttling ketika mencapai suhu tertentu. Di keseharian, nggak ada masalah sama sekali. Buat game, di luar Genshin Impact, no issue selama ini. Di Apex Legends, ada stutter kalau kelamaan main di ruangan non-AC, terutama pakai mobile data. Ya, throttling lah jelas. Soal chip, yang lebih spesial justru datang dari segi imaging alias foto dan videografi. Kali ini Vivo menyematkan Vivo V1 Plus chip yang secara teori membantu image signal processor bawaan dalam processing foto maupun video supaya processingnya lebih cepat dengan daya yang lebih minim. Di atas kertas, dengan memiliki chip khusus seperti ini, serta partnership Vivo dengan Zeiss, kita seolah dijanjikan hasil foto dan video yang luar biasa. Bener nggak nih? K2G selalu suka dengan smartphone yang memiliki multiple zoom lens. Jadi bisa dipakai optical zoom secara bertahap. Di sini ada 2x dan 5x. Semua lensa kalau gue perhatikan warnanya sesuai ya, nggak jomplang-jomplang. Kemudian untuk processing HDR maupun night mode, semuanya terjadi secara instan. Untuk kamera utamanya 50 megapiksel. Hasilnya sendiri di good lighting, bagus, serta eye pleasing. Dan juga less saturated kalau kita bandingkan dengan X70 series terdahulu. Sebagai catatan, seperti seri X sebelumnya, ketika keadaan backlight, X80 Pro akan mengangkat foreground yang harusnya gelap menjadi rata dengan background. Namun, berefek ke hazy dan muncul halo di sekitar foreground. Untuk fitur Zeiss Natural Color, kalau gue on dan off pun nggak terlalu banyak ngaruh. Dua-duanya warnanya antara definisi eye pleasing dan natural. Ya pokoknya sih aman. Justru, lucunya kalau mau warnanya lebih eye pleasing, kita harus switch ke 50 megapiksel. Aneh ya? Biasanya kan kalau full test itu processingnya lebih low. Gue personally kalau lagi moto objek orang, sukanya pakai yang telephoto 2x. Karena main kameranya gue rasa terlalu wide aja.
2x telefoto potretnya sendiri 12 megapiksel ya, dan ada gimbalnya. Lalu untuk lensa ultra wide angle-nya 48 megapiksel, hasilnya bagus dengan dynamic range yang mantap dan viewing angle-nya juga luas. Nggak lupa ada fitur autofocus, jadi bisa dipakai buat jepret foto makro. Untuk kamera periskop, spesifikasinya 8 megapiksel, bisa menjepret foto 5 kali optical zoom. Dan hasilnya di good lighting kalau gue perhatikan lagi-lagi cukup bagus. Bukaannya sih kecil ya, f3,4. Jadi pastiin ada lighting yang cukup. Untuk hasil jepretan di situasi dan kondisi low light, gue suka ya. Karena nggak terlalu kelihatan jejak overprocessing yang berlebihan. Cuman emang terkadang kelihatan warnanya terlalu tajam aja justru. Di sisi lain, warnanya oke, detailnya oke. Kemudian kemampuan meningkatkan exposure dengan tepat tanpa terlalu lari dari kondisi sebenarnya juga bisa terlihat di sini. Bahkan di telefoto 2x dan lensa ultrawide pun masih oke night mode-nya. Untuk perekaman video di kamera utama maksimal bisa mencapai resolusi 8K 30 fps. Sedangkan untuk lensa ultrawide mentok di 4K 60 fps. Lalu perekaman video di kamera telenya mentok di 1080p. Gue pikir tele 2x-nya bisa 4K 60 fps untuk perekaman video. Ternyata itu pakai lensa utama yang di crop. Kemudian, sebagai informasi tambahan juga, kalau mau ngerekam pakai lensa 5x optical zoom-nya, kita mesti set ke 1080p dulu. Overall, videonya bagus, baik itu di lensa ultrawide maupun di kamera utama, terlepas keduanya nggak ada gimbal. Cuman memang, di beberapa situasi dan kondisi terlihat seperti terlalu kontras dan tajam. Lalu, syuting di 1080p dengan 2x opticalnya yang bergimbal juga stabil. Oh ya, walau gue selalu rekomen kalian untuk merekam video di lighting yang memadai, tapi kalau dibutuhkan ada fitur night video di resolusi 4K yang lumayan membantu. Tapi jangan berharap banyak untuk urusan noise dan ketajaman. By the way, kita heran ya, kenapa gimbalnya ditaruh di lensa tele yang notabene nggak bisa merekam 4K? K2G sih bakalan jarang pakai ya jadinya, karena kan nggak 4K tuh. Di deretan fitur video, yang fun adalah mode stabilisasi horizon lock. Intinya kamera bakal nge-lock lurus ke garis cakrawala, bahkan ketika HP-nya kita putar-putar 360 derajat sekalipun. All in all, menurut gue, terkait video, ketidakmampuan merekam 4K di semua lensa masih menjadi kekurangan Vivo X80 Pro. Berasa nggak komplit aja gitu experience-nya. Portrait mode-nya juga seru. Kayak tahun lalu ada macam-macam style bokeh yang dibawa Zeiss ke sini. Secara focal length juga seru, bisa pakai kamera utama, tele 2x yang ekuivalen lensa portrait 50mm, atau 5x tele yang ekuivalen 125mm. Cuman 125mm-nya detailnya kurang. Gue lebih sering pakai yang 50mm. Detailnya masih bagus, serta separasi objeknya pas. Seperti biasa, rapi nggak rapinya ya tergantung objek dan backgroundnya rame apa enggak. Untuk kamera selfie, resolusinya 32 megapiksel, hasilnya tajam, dynamic range-nya pun oke, warnanya nggak lebay. Ini mayoritas brand-brand Tiongkok, walau makin mahal tetep ya, mentok di 1080p. 4K dong ayo! Guys, kalau kalian beli handphone ini, jangan lupa explore aplikasi kameranya karena banyak banget fiturnya dan nggak mungkin kita jabarin satu persatu di sini. Contohnya, di night mode aja ada toggle long exposure, di mana kita bisa pilih bermacam-macam mode long exposure untuk berbagai scene. Belum lagi portrait mode-nya. Selain Zeiss style bokeh, ada fitur yang namanya camera panning buat capture motion shots portrait. Hasilnya keren, dan lagi-lagi ya fun banget buat digunakan berpetualang. Bener-bener deh, lelah hati kalau review kamera HP Vivo karena memang banyak banget yang bisa dijadiin bahan. Harusnya ada video kepisah lagi nggak sih buat ngomongin kamera handphone ini? Atau langsung kita battlein aja nih? Drop komen di bawah ya. Oke, lanjut ke hal-hal lain dari Vivo X80 Pro ini. Vivo X80 Pro datang dengan baterai 4700 mAh. Dipakai ala gue dengan 50-50 mobile data dan wifi, kemudian GPS, maps, streaming lagu maupun video, including gaming sejam. Ketahanan baterainya mirip-mirip dengan smartphone bersnapdragon 8 Gen 1 lainnya yang dirilis di tahun ini. SOT gue bisa dapat 5-6 jam dalam penggunaan sehari.
Kalau habis, kita dapat charger 80 watt flash charge dari dalam box, di mana bisa ngisi sampai penuh dalam waktu kurang lebih 40 menit. Unit resmi Indonesia bakal dijual dengan konfigurasi 256GB UFS 3.1 storage dengan RAM 12GB yang bisa di-extend 4GB lagi menggunakan internal storage, jadi total 16GB. SIM cardnya dual SIM only tanpa SD card support. Udah 5G ready, sayangnya no headphone jack, dan mendukung wireless charging up to 50 watt menggunakan vertical wireless charge yang harusnya include juga kalau kalian PO. Terakhir, soal OS, pakai Android 12 yang di atasnya dikasih skin Vantage OS. Mungkin ini satu hal lagi yang perlu dikritisi ya. Vantage OS nggak jelek, tapi mulai berasa membosankan aja karena terlalu plain dan gitu-gitu aja, nggak memberikan nuansa baru di smartphone Vivo. Ayo dong Vivo, kapan itu Origin OS-nya bakal launching secara global? Mudah-mudahan next di Android 13 ya. Amin. Oke, Vivo X80 Pro. Worth it kah? Kalau gue melihat harga kompetisi flagship Android, serta apa yang ditawarkan dan juga berdasarkan experience gue, ya 16 juta itu worth it untuk Vivo X80 Pro. Mungkin kalau kalian menginginkan flagship experience dengan harga yang lebih affordable, namun punya chipset dengan sustain performance yang lebih stabil, kemudian ada beberapa kompromi tambahan lagi, Vivo juga meresmikan Vivo X80 yang menggunakan prosesor Dimensity 9000 yang mana punya harga 4 juta rupiah lebih murah dari Vivo X80 Pro. Secara keseluruhan, gue puas dengan Vivo X80 Pro. Namun, gue nggak tahu ya, Vivo X80 Pro ini bakal terjual banyak apa enggak, terlebih dalam situasi dan kondisi pasar seperti sekarang ini. Di sisi lain, kalau niatan Vivo mendatangkan flagship kasta tertingginya ini ke Indonesia untuk flexing, unjuk gigi bahwa Vivo juga bisa memberikan smartphone terbaiknya untuk market Indonesia, menurut gua Vivo berhasil. Vivo, jangan lupa next seri iQOO-nya dibawa ke Indonesia ya. Oke, sekian aja video dari gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!